bismillah aku melangkah, dengan bismillah ku dekap ukhuwah, dengan bismillah ku raih berkah, dengan bismillah ku gapai jannah, dengan bismillah aku melangkah, dengan bismillah ku dekap. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ya, apa kabarnya hari ini? Apakah teman-teman sudah siap bercerita bersama Ustadz Solihin? Siapa yang sudah siap? Katakan saya. Siapa sudah siap? Katakan saya. Saya. Siapa sudah siap? Katakan saya. Saya. Siapa sudah siap? Siapa sudah siap? Siapa sudah siap? Katakan saya. Saya. Oke, teman-teman sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini Ustadz Solihin mau mengajak teman-teman bercerita. Yang pertama, mari kita bersyukur kepada Allah karena kita masih berjumpa lagi meskipun lewat siaran online ya teman-teman. Dan yang kedua, kita bersalawat untuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, teman-teman semuanya, oke. Teman-teman siap. Oke, sekarang Ustadz Solihin mengajak teman-teman untuk bersiap-siap semuanya untuk menyimak cerita. Ayo duduknya yang rapi. Konsentrasi melihat ke depan. Nah, mari kita buka acara kita dengan membaca Bismillah. Monggo. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ingat lagunya? 1, 2, 3. Janganlah lupa baca selalu bismillah. Ayo semuanya. Janganlah lupa baca selalu bismillah. Sekali lagi. Janganlah lupa baca selalu bismillah. Tepuk bismillah. Baca bismillah. Baca bismillah. Oke teman-teman, apa ya ceritanya pagi hari ini? Nah teman-teman semuanya, Ustadz Solihin mau menceritakan tentang kisah anak yang yatim. Loh, kisah anak yatim gimana Pak Ustadz? Nah, anak yang yatim, anak yang ditinggalkan oleh ayahnya, anak yang sudah tidak punya bapak, tinggal punya ibu. Kalau anak itu sudah tidak punya bapak, tidak punya ibu, itu namanya anak yatim piatu. Nah, teman-teman, kalau ada di antara kita, teman kita, tetangga kita yang menjadi anak yang yatim, baiknya diapain? Ayo, disayangi, dikasihi supaya dia tetap bahagia,
tetap bisa bersama-sama menjadi anak-anak yang solih, anak-anak yang solihah ya. Jadi kalau ada teman kita yang menjadi anak yang yatim, kata Rasulullah, aku dan anak yatim dan aku dan penyayang anak yatim ini seperti dua jari ini di surga. Jadi kalau kita menyayangi anak yang yatim, anak yang tidak punya ayah ya, itu kita akan dikumpulkan bersama Rasulullah di surga. Nah, Pak Ustadz mau tanya, siapa teman-teman yang menyayangi anak yatim? Angkat tangannya. Saya. Nah, oleh karena itu Pak Ustadz mau cerita. Ada seorang anak. Anak ini lahir pada tahun gajah. Gajah, binatang yang amat besar. Hidungnya panjang, telinganya lebar. Nah, anak ini lahir pada saat ada penyerangan pasukan-pasukan gajah ke kota Mekah. Nah, kemudian anak ini lahir, dan sebelum anak ini lahir, ternyata ayahnya sudah meninggal dunia. Maka anak ini lahir dalam keadaan sudah tidak punya seorang ayah. Ayah dari anak ini namanya Abdullah bin Abdul Muthalib. Sedangkan ibu dari anak ini namanya Aminah binti Wahab. Saudara sekalian, teman-teman semuanya, anak ini ketika lahir terjadi sebuah peristiwa yang sangat besar di seluruh dunia, sehingga anak ini kemudian nanti kalau sudah besar ternyata menjadi seorang, yakni seorang nabi, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena anak ini lahir di orang-orang Arab saat itu, kebiasaan orang-orang Quraisy saat itu, kalau ada bayi yang lahir, anak ini dicarikan ibu susu untuk menyusui anak ini. Ternyata tidak ada yang menyusui anak ini, maka akhirnya ada seorang bernama Halimatus Sa'diyah datang dari perkampungan Bani Sa'ad. Kemudian karena mencari bayi yang mau disusui ternyata nggak ada, dan adanya tinggal seorang anak yang bernama Ahmad atau yang kemudian bernama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Halimatus Sa'diyah pulang membawa bayi yang yatim ini. Bayi ini digendong kemudian dibawa ke perkampungannya. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Ternyata bayi anak yang yatim ini ketika dibawa ke perkampungannya yang tadinya ontanya, kudanya yang membawa Halimatus Sa'diyah itu kurus kering, ternyata karena kehadiran anak yatim ini ontanya jadi subur, air susu dari ontanya banyak. Kemudian ketika sampai perkampungan Bani Sa'ad, ternyata kampungnya yang tadinya itu gersang, Nabi Muhammad kecil datang ke sana dibawa oleh Halimatus Sa'diyah, kemudian menjadi perkampungan yang subur penuh dengan keberkahan. Masya Allah, ternyata bayi ini adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Nabi Muhammad diasuh di perkampungan Bani Sa'ad, dia bermain-main, dia bersama teman-temannya. Nah, anak yatim ini ternyata kemudian di usia 6 tahun dipulangkan kepada ibunya, yakni kepada Aminah. Dan ketika bersama Aminah dipulangkan dari kampung Bani Sa'ad kemudian sampai ke Mekah, ibundanya yang bernama Aminah mengajak Muhammad kecil Sallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Madinah. Nah, untuk apa? Untuk berziarah ke makam ayahnya yang bernama Abdullah yang sudah meninggal. Tapi saudaraku sekalian, teman-teman semuanya, ternyata Muhammad kecil sepulangnya dari ziarah bersama ibunya,
ternyata pada saat itu dalam perjalanan ibunya meninggal dunia di Abwa. Ya Allah, ternyata anak kecil ini tadinya anak yatim, sekarang jadi anak yang yatim piatu, tidak punya ayah, tidak punya ibu. Tapi anak ini tetap tegar, anak ini tetap semangat, anak ini tetap diasuh oleh orang tuanya, yakni oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Nah, karena bersama kakeknya Muhammad kecil kemudian diasuh dengan pengasuhan yang terbaik dan kemudian selalu dibawa ke tempat-tempat untuk pertemuan dengan orang-orang tokoh semuanya. Nah, ketika Nabi Muhammad umurnya 8 tahun, ternyata kakeknya meninggal dunia. Jadi sudah ayahnya meninggal, ibunya meninggal, kemudian kakeknya meninggal. Akhirnya Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Nah, kenapa diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib? Karena Abu Thalib dipilih oleh Abdul Muthalib karena lebih menjadi orang yang layak dipercaya untuk mendidik dan mengasuh Nabi Muhammad. Dan ketika Nabi Muhammad kecil di usia 8 tahun sampai usia 12 tahun, ternyata anak kecil, anak yatim piatu ini akhirnya harus menggembala kambing. Nah, teman-teman sekalian, ternyata anak kecil ini, Nabi Muhammad SAW kecil, ketika menggembala kambing, dia latihan menjadi seorang pemimpin. Karena dengan menggembala kambing, dia harus merawat kambing-kambing yang jumlahnya ratusan bahkan ribuan. Nabi Muhammad kecil, dia harus menjadi seorang penggembala yang baik hati, yang merawat, yang mengelola, yang memimpin, yang mencarikan tempat untuk makanan, kemudian mencari jangan sampai ada yang hilang. Ternyata anak yatim ini kemudian menjadi seorang pemimpin yang besar. Nah, teman-teman sekalian, siapapun di antara kita, kita harus berani menjadi anak yang mandiri meskipun suatu saat mungkin ada anak yang yatim piatu. Karena Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dididik meskipun jadi anak yang yatim, tapi tetap mampu mandiri, mampu menjadi anak yang soleh, mampu menjadi pemimpin, mampu menjadi sosok yang nantinya akan memimpin dunia dan kita merasakannya. Maka teman-teman sekalian, supaya kita optimis, supaya kita pemberani, supaya kita semangat, supaya kita menjadi seorang pemimpin, maka mari belajar dari Rasulullah, sang anak yatim, bahkan yatim piatu, tapi bisa berubah menjadi pemimpin yang luar biasa. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, mari kita bersama menyanyikan lagu bagaimana kita menjadi anak-anak yang soleh, supaya nanti tetap gigih, tetap semangat. Tepuk semangat. Semangat. Nah, sebagai penutup, mari siapapun kalau nanti ada anak-anak yang yatim piatu, kita sayangi, kita kasihi agar menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Siap bernyanyi bersama? 1, 2, 3. Aku anak soleh, selalu gembira, punya cita-cita yang luhur mulia, bertakwa pada Allah yang esa, Allah Maha Pencipta kita semua. Ayo, aku anak soleh, selalu gembira, punya cita-cita yang luhur mulia, bertakwa pada Allah yang esa, Allah Maha
kita semua. Ayo. Bam 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 bam. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, Islam, yes. Nah teman-teman sekalian, oke, sayangi anak yatim, jadilah pemimpin supaya kita mendapatkan karunia dari Allah, rezeki dari Allah yang penuh berkah. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi bersama Ustadz Salihin. Dadah dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.